Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Departemen Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro kelas paralel, Aljabar Linear 2004, kelompok 4 akan membahas beberapa hal mengenai bab 8 Aljabar Linear demi memenuhi tugas untuk kuis 2 Aljabar Linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Fuanzia Ulhaq dari jurusan Elektro 2020 dengan NPM 20064857775. Pada kali ini saya akan membahas tentang transformasi linear one-to-one, onto, kernel, dan juga range. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu transformasi one-to-one dan juga onto. Nah, jadi transformasi one-to-one itu adalah setiap komponen suatu vektor V menghasilkan vektor yang berbeda di kodomain W. Lalu untuk transformasi onto, yaitu apabila setiap komponen vektor di W merupakan hasil dari vektor V, minimal ada satu di vektor V. Jadinya untuk transformasi one-to-one itu adalah ketika domainnya memetakan masing-masing satu di kodomain. Jadinya domain itu tidak boleh lebih dari satu. Nah, untuk onto sendiri, di mana kodomain tersebut merupakan hasil dari semua pemetaan domain. Nah, di sini ada contoh dari dua gambar. Nah, yang pertama di sini ada transformasi linear one to one. Lalu yang di kedua ini adalah transformasi onto. Nah, di sini dikatakan yang pertama dikatakan one to one dikarenakan di sini domain memetakan masing-masing dari domain masing-masing domain ini ABC memetakan masing-masing dia memetakan di kodomain B. Jadinya dari A itu ke 3, B ke 1, C ke 4. Jadi enggak ada misalkan B-nya 1 terus B-nya ke 3, nggak ada. Jadi kalau misalkan B-nya ke 3 terus C-nya 4 sama 2 itu bukan one-to-one. Nah, di sini dikatakan bahwa termasuk satu-satu karena elemen-elemen di domain menyatakan elemen-elemen berbeda di kodomain. Nah, di sini dikatakan one-to-one tapi tidak dikatakan onto dikarenakan di sini adalah kodomain 2 bukan hasil pemetaan dari domain. Nah, kalau onto jadinya dari semua kodomainnya ini semuanya tuh terisi. Semuanya terisi. 1 2 3 4 semuanya terisi. Nah, untuk kalau misalkan one to one di mana walaupun tidak terisi tapi untuk domainnya itu harus masing-masing satu. Nah, itu baru one to one. Lalu yang kedua di sini dikatakan adalah onto. Dikarenakan di mana di kodomainnya ini merupakan hasil dari semua pemetaan dari domain. Jadi 1, 2, 3 terisi semua dari domainnya. Jadi misalkan A-nya kedua, D-nya kedua. Nah, ini duanya ini ada hasil dari pemetaan A dan juga hasil pemetaan dari D. Nah, di sini dikatakan onto tapi tidak dikatakan one to one. Seperti tadi seharusnya untuk masing-masing dari domainnya ini memetakan masing-masing satu yang berbeda, tidak boleh ada yang sama. Nah, ini dikarenakan A dan D-nya memetakan di kodomain yang dua, A dan D, maka bukan termasuk one to one. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu mengenai transformasi one to one. Apakah transformasi berkalian dengan matriks A berikut one to one, di mana A-nya adalah 1-361, 0124, 0001. Nah, sebelumnya kita membahas tentang syarat one to one dan juga selain untuk teorinya juga ada di mana transformasi one to one untuk membuktikannya ialah bahwa kernel, karena di sini matriks A, maka kita tulis kernel A itu sama dengan 0 atau matriks 0, dan juga nulitas A sama dengan 0. Nah, di sini
Untuk mencari kernel range, transformasi linear, rank, nullitas, kita menentukannya menggunakan mencari dengan cara AX sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis berarti 1 min 3 6 1 min 3 6 1 0 1 2 4 0 0 0 1 sininya 0 0 0 0. Nah, di sini karena sudah OBE, sudah ada satu-satuannya 1, 2 dan 3, maka kita langsung untuk mencari X1, X2, X3 dan X4 nya. Berarti di sini berarti X4 itu adalah 0. Nah, yang untuk sebagai parameter ialah X3 nya. Berarti X3 itu sama dengan S kita misalnya. Berarti X4 sama dengan 0, X3 sama dengan S. Maka X2 ditambah 2X3 ditambah 4X4 sama dengan 0. Maka X2 ditambah 2S ditambah 0 sama dengan 0. Maka X2 sama dengan min 2X. Lalu yang satunya lagi adalah X1 min 3X2 plus 6X3 tambah X4 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan min 3S min 3 dikali min 2S ditambah 6S sama dengan 0. Berarti di sini adalah X1 min 3 kali min 2S 6S dan ditambah 6 plus 6S ditambah plus 6S berarti X1 sama dengan 12S. Nah, berarti kita sudah dapat untuk X1, X2, X3 dan X4. Berarti di sini sama dengan X1-nya tadi adalah 12S, X2-nya adalah min 2, X3-nya adalah 1, X4-nya 0. Nah, di sini sebagai parameter ada 12. Nah, berarti kita sudah bisa mencari kernelnya. Berarti kernelnya itu ialah hasil dari matriks ini. Nah, dikarenakan kernelnya ini tidak sama dengan matriks 0, dan juga untuk nullitasnya itu, untuk nullitas yaitu sebagai parameter dari matriks tersebut, dikarenakan parameternya ada 1 yaitu S, nah berarti dia tidak sama dengan 0. Nah, dikarenakan dia kernelnya tidak sama dengan 0, nullitasnya tidak sama dengan 0, maka dikatakan bahwa matriks A ini, matriks A bukan transformasi one to one. Nah, gitu. Lalu yang kedua, di sini ada untuk kita mencari transformasi onto. Sebelumnya, untuk transformasi onto kita belum tahu, selain teori tersebut, kita untuk mencari syaratnya seperti apa. Jadi untuk mencari syaratnya, menentukan apakah transformasi linear ini onto atau tidak. Yang pertama sama seperti one to one, yaitu di mana kernelnya harus sama dengan matriks 0, dan juga untuk B-nya rank-nya menyesuaikan dengan vektor yang dituju, ruang vektor yang dituju. Nah, maksudnya apa? Maksudnya untuk menyesuaikan dengan ruang vektor yang dituju. Di sini dikatakan bahwa 3 kali 3, matriks A ini adalah 3 kali 3, di mana awalnya adalah ruang vektor 3 menuju ruang vektor dimensi 3. Jadi untuk menemukan ranknya itu
harus sama dengan 3. Nah, berarti bagaimana caranya? Yang pertama, seperti tadi, kita harus mencari dengan cara AX sama dengan 0. Nah, berarti kita tulis 1 min 3 4 3 0 0 2 1 1. Nah, berarti bisa dibilang ini kita bagi, bisa dikali dengan sepertiga, jadi sama dengan 1 min 3 4 1 0 0 2 1 1. lalu dimana sini adalah B1 dikurang B2, lalu B3 dikurang 2B2, jadi sama dengan 1 dikurang 1 adalah 0, min 3 dikurang 0 min 3, jadi 4 dikurang 0 4. Ini tetap 1 0 0. Di sini 2 dikurang 2 0, 1 dikurang 0 0, 1 ini 1. Nah, ini gimana? Ini adalah B1 ditambah 3B3, jadi hasilnya ialah 0 0 0 0 7, ini 1 0 0 0 1 1. Nah, ini dipindah ke atas, ini dipindah ke bawah, yang satunya dipindah, yang 011 dipindah ke tengah. Jadi hasilnya adalah 1 0 0 0 1 1 0 0 7. Supaya lebih enak, 7-nya langsung kita ganti diganti 1. Awalnya 007 dikali 1/7 jadi 1. Nah, lalu yang satunya ini B2 dikurang B1, B2 dikurang B3, jadi hasil akhirnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini hasilnya. Nah, bagaimana kita mencari kernel T-nya? Nah, di kernelnya berarti yang pertama, kernelnya itu di sini adalah X3 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X1 sama dengan 0. Jadi bahwa dikarenakan X1, X2, X3 ini adalah 0, maka bisa dikatakan kernelnya ini adalah matriks 0. Nah, lalu yang kedua untuk range-nya berarti ada berapa? Untuk range-nya itu adalah dimana kita mencari jumlah dimensi ruang vektor atau dimensi ruang baris atau ruang kolom. Di sini lihat basisnya adalah 1 2 3. Nah, berarti dimensinya itu adalah ada 3. Nah, bahwa ringnya itu ini adalah 3. Nah, dikarenakan kernelnya itu adalah matriks 0 dan juga ringnya sama dengan 3, maka di sini dikatakan kesimpulannya bahwa matriks A ini merupakan onto. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu kernel dan juga range. Nah, di sini adalah kernel dan range. Misalkan transformasi VW merupakan transformasi linear. Himpunan vektor-vektor IV dipetakan oleh T ke vektor 0 disebut kernel T, dari T dinuliskan sebagai kernel T.
Himpunan semua vektor di W yang merupakan peta dari paling sedikit satu vektor di V oleh T disebut range dari T, dinotasikan sebagai RT. Nah, di sini ada langsung ada soal, yaitu kita mencari kernel dan range dari matriks ini. Nah, untuk mencari kernel dan range, seperti tadi, untuk mencari kernel, range, dan nulitas, kita mencarinya menggunakan AX sama dengan 0. Jadi, di sini adalah A, ini adalah X-nya, sama dengan 0. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita mencarinya 13 min 1, 3 min 4 min 1, lalu ada 21 min 3 min 2 min 1, 2 min 1, 1, 4 min 1 min 3, 1. Sini 0. Nah, kita OBE kan, dimana di sini adalah B2 dikurang 3B1, lalu B3 ditambah 4B1, lalu yang B4 ditambah B1. Di sini menghasilkan 1, 2 min 1, 4, 3 dikurang min 3, 3 dikurang 3 itu 0, 1 dikurang 6 adalah min 5, 2 dikurang min 3 itu adalah berarti 5, lalu min 1 dikurang 12 hasilnya min 13. Di sini adalah min 4 itu adalah 0, min 3 plus 8, 5, min 1 min 4 hasilnya min 5, min 3 plus 16 hasilnya 13. Di sini adalah 0, 0, 0, 1 tambah 4 adalah 5. Nah, di sini yang baris 4 kita kali 1/5, di mana B yang baris ketiga yaitu B3 ditambah B2 menghasilkan di sini adalah 1, 2 min 1, 4, 0 min 5, 5 min 13, 0, 0, 0, 0. Ini adalah 0, 0, 0, 1. Untuk baris kedua kita kali min 1/5. Yang baris 4 dan baris ketiga ditukar. Jadi untuk hasil akhir itu ialah 1, 2 min 1, 4, lalu 0, 1 min 1, 13/5, 0, 0, 0, 1, pokoknya 0, 0, 0, 0. Nah, berarti untuk dari hasil tersebut kita bisa dapat untuk X4 itu adalah 0. Nah, untuk parameternya yaitu berada di X3 sama dengan S. Untuk X2 min X3 tambah 13/5 X4 sama dengan 0, maka X2 min S sama dengan 0, maka X2 sama dengan 1. Maaf, X2 sama dengan S. Lalu untuk X1 2 dikali X2 adalah 2S, min 1 dikali X3 adalah min S tambah 0, maka X1 sama dengan min S. Berarti di sini dikatakan bahwa kita sudah sama mendapatkan X1, X2, X3, dan X.
X3 dan X4. Berarti sama dengan X1 adalah min S atau min 1, X2 adalah S11, X3 nya S11, dan X4 nya adalah 0. Sini parameternya adalah S. Jadi kita sudah mendapatkan bahwa kernel dari A yaitu min 1, 1, 1, 0. Nah, lalu range-nya, nah dimana range-nya ini dari hasil range itu ialah dimana suatu hasil vektor tersebut yang sebelumnya yang menghasilkan ruang baris atau ruang vektor. Di sini di mana ruang, misalnya kita ambil adalah ruang kolom, yaitu di sini adalah 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 4, 13/5, 1, 0. Nah, di mana yang menjadikan hasil akhirnya ini adalah ruang baris atau kolom, yaitu 1, 3, min 4, min 1, 2, 1, min 3, min 2, dan juga 4, min 1, min 3, 1. Berarti di sini kita tulis bahwa untuk range A-nya itu sendiri adalah 1, 3, min 4, min 1, lalu 2, 1, min 3, min 2, dan satunya lagi ialah 4, min 1, min 3, 1. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kita sudah dapat mencari apa itu mencari transformasi one-to-one, onto, kernel, dan range. Di mana untuk mengenalnya lagi, kita untuk transformasi one-to-one itu ialah suatu domain di mana masing-masing domainnya itu masing-masing domain memetakan ke domain yang berbeda, dan juga tidak boleh lebih dari satu domain yang memetakannya. Untuk misalkan A itu adalah ke-1, A ke-1, B ke-2, C ke-3, jadi nggak boleh namanya A ke-1, B ke-1, atau A ke-1, B ke-2, A-nya juga ke-2, jadi A-nya itu lebih dari satu. Nah, itu bukan namanya one-to. Nah, kalau on-to, dimana untuk domainnya tersebut harus semua hasil dari pemetaannya domain, jadinya tidak boleh ada yang kosong seperti kayak tadi, misalkan 1, 2, 3, 4 2-nya tidak diisi, itu bukan namanya onto. Lalu untuk mencari syaratnya itu juga dimana kalau one to one itu dimana kernel matriksnya itu harus matriks 0 dan juga nulitasnya sama dengan 0, dimana nulitasnya itu adalah parameternya apakah ada atau tidak. Nah, kalau untuk onto tersendiri ialah untuk mencarinya sama dengan one to one, yaitu kernel matriksnya sama dengan 0, namun yang membedakan adalah kalau one to one itu mencari adalah nulitas, kalau onto adalah rank-nya harus menyesuaikan dengan yang dituju. Jika misalkan awalnya transformasi dari ruang vektor 2 ke ruang vektor 3, maka yang dituju adalah apakah sama dengan ruang vektor 3. Nah, kalau misalkan ruang vektor 3 ke ruang vektor 2, maka yang dituju ranknya adalah ruang vektor 2. Lalu yang untuk kernel range itu kita harus mencarinya AX sama dengan 0. Nah, untuk mencarinya itu kalau kernel itu adalah hasil dari OBE yang sudah kita dapatkan X1, X2, X3, X4 yang sudah dibentuk sama dengan apakah parameter itu S atau parameter itu ada T, ataupun juga kernel tersebut sama dengan 0 atau tidak ada parameternya sama sekali. Nah, untuk range itu sendiri ialah di mana hasil yang sudah kita dapatkan di mana ada ruang baris atau ruang kolom. Nah, di mana range-nya itu adalah matriks awal yang menjadikan hasil tersebut mendapatkan ruang baris atau ruang kolom. Begitu. Nah, sekian dari
penjelasan dan pembahasan transformasi linear one-to-one, on-to, dan linear range. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Bramantio Rasya dari Teknik Elektro 2020 dengan NPM 200648571. Hari ini saya akan membahas tentang rank dan nulitas. Rank adalah suatu jumlah satu utama dari suatu matriks yang dikalikan dengan X. Misal ada matriks A. Nah, matriks A ini kita hitung satu utamanya ada berapa. Dan rank itu juga bisa disebut dengan dimensi dari range. Range itu sendiri adalah misal perkalian dari AX akan menghasilkan vektor yang bukan 0. Nah, kita harus tahu dulu satu utamanya ada berapa untuk menghasilkan vektor yang bukan 0. Dan untuk nulitas juga bisa disebut dengan dimensi kernel, karena nulitas adalah mencari solusi ruang 0 dari suatu matriks. Makanya nulitas bisa disebut dengan dimensi kernel. Dan bisa disimpulkan rank transformasi sama dengan dimensi dari range transformasi. Dan untuk nulitas transformasi sama dengan dimensi dari kernel transformasi. Nah, ini ada contoh. Jika A adalah matriks berukuran M kali N dan ada proses suatu transformasi dari Rn menuju Rm adalah perkalian oleh A, maka jadi awal-awal kita buat matriks A. Matriks ini dikalikan dengan X, X1 sampai Xn dan menghasilkan B1 sampai Bm. Berarti dimensinya akan sama dengan jumlah dari elemen vektor X yang dikalikan dengan A. Nah, penjumlahan dari rank dan nulitas adalah dimensi dari domain suatu transformasi. Nah, di sini juga ada nulitas transformasi A sama dengan nulitas dari matriks A tersebut. Dan rank juga sama. Rank dari suatu transformasi adalah rank dari matriks A tersebut. Dan ini ada contoh soalnya. Carilah rank dan nulitas dari transformasi dari R3 menuju R3. Nah, matriks A ini kita kalikan dengan X1, X2, X3 dan menghasilkan B1, B2, dan B3. Dan untuk rank itu kan kita lihat satu utamanya dari matriks yang dikalikan dengan X. Jadi kita lihat saja di sini ada 1, 2. Nah, berarti rank transformasinya dan rank A-nya ada 2. Dan untuk nulitas transformasinya ada cara cepatnya, yaitu dengan mengurangkan dimensi domain transformasi dengan rank transformasi. Nah, dimensi domain transformasinya ada 3. Dan ranknya kita sudah dapat tadi ada 2. Jadi tinggal
3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya 1. Itu saja tentang rank dan nulitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke materi matriks transformasi linear umum. Oke, di sini ada gambar. Andaikan bahwa V adalah vektor ruang berdimensi n dan W adalah vektor ruang berdimensi m, jika kita memilih basis B dan B aksen untuk V dan W, maka untuk setiap x di V, vektor koordinat xb akan ada sebuah vektor dari Rn, dan vektor koordinat t xb akan ada sebuah vektor dari Rm. Jadi misalkan ada sebuah vektor di R pangkat n, katakan di sini adalah xb, adalah sebuah vektor dari V untuk dimensi n. Jika ditransformasikan menjadi tx merupakan sebuah vektor W pada dimensi m yang merupakan sebuah vektor dari R pangkat m. Di sini ada perhitungan secara langsung dan tidak langsung. Maka kita bisa menghitungnya secara langsung dengan mencari nilai transformasi dari x-nya. Dengan perhitungan tidak langsung dari x yang kita dapatkan ini, maka kita menghitung vektor koordinat xb. Setelah kita menghitung koordinat xb dengan mengkalikan xb di kiri dengan tb aksen b, sehingga didapatkan txb aksen. Nah, dari sini kita akan melakukan rekonstruksi koordinat dari vektor koordinat xb aksen. Maka kita akan mendapatkan kalkulasi dari transformasi x, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Ya, di sini ada sebuah contoh soal menggunakan perhitungan langsung. Jadi diketahui T x1 x2 sama dengan x1 plus x2, 2x1 minus x2. Maka carilah matriks T yang relatif terhadap basis B dan B aksen. Yang pertama adalah mensubstitusikannya. Bisa ditulis seperti ini. A sama dengan T 1,2, ini adalah B, dan T min 1,1, ini juga adalah anggota dari B. Lalu kita masukin satu-satu. T 1,2 dimasukin ke persamaan yang T x1 x2. Ini masukin. Nanti dapat hasilnya 3,0. Yang T min 1,1 juga sama. Min 1,1 dimasukin ke T x1 x2, nanti dapatnya 0, min 3. Nah, terus dijabarin. Ya, bisa ditulis seperti ini. 1001 itu adalah anggota dari B aksen. Jadi tulis seperti ini. T 1,2 sama dengan A 1,0 tambah B 0,1. Nanti matriksnya bisa ditulis kayak gini. 30 10 01. Sama yang T-11 juga gitu. Nanti bisa dibikin matriksnya, digabungin jadi kayak gini. Nah, dapat kesimpulan A sama dengan 3, B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan min 3. Kita tulis ininya. T1 2, T1,2 B aksen sama dengan 30 sama dengan A B. Yang T min 1 B aksen sama dengan 0 min 3 sama dengan C D. Maka kalau ditulis matriksnya bakal kayak gini. Oke, selanjutnya adalah indirect prosedur. Jadi di pertanyaan T Px sama dengan P 3x min 5, yaitu T C0 C1x plus C2x kuadrat sama dengan C0 plus C1 3x min 5 C2 3x min 5 kuadrat. Yang A cari TB berkenaan dengan baris B sama dengan 1x x kuadrat. Yang B gunakan metode tak langsung untuk menghitung T 1,2x 1 plus 2x plus 3x kuadrat. Yang C periksa hasil dengan direct prosedur. Ya, yang A saya tulis T1 sama dengan 1 TX 3x min 5 TX kuadrat, maka TX
min 5 kuadrat. Terus matriksnya bisa kayak gini jadinya T1B 100, lalu TXB min 3 min 5 3, ini min 5 dari sini nih min 5. Lalu TX kuadrat itu adalah 25 min 39. Ini dapatnya dari sini. Kalau dijabarin 3x min 5 kali 3x min 5 nanti dapatnya 25 min 39. Nah, ini nyusunnya persis kayak gini susunannya. Jadi x kuadrat. Nah, nanti bisa ditulis kalau digabungin matriksnya nanti jadi kayak gini. Nah, yang B koordinat 1 plus 2x plus 3x kuadrat. Yang relatif B 1x x kuadrat. Ya, maka ditulis nanti matriksnya kayak gini, PB. Nah, PB nanti dikali dengan TB yang ini tadi, maka hasilnya menjadi 6 min 84 27 dengan TPB. Nah, nanti bisa ditulis juga jadi kayak gini penjabarannya. Yang C dari T1 plus 2x plus 3x kuadrat nanti bisa ditulis kayak gini. Ini tulisannya dari yang ini nih, yang TC0 C1x plus C2x kuadrat. C nya itu adalah 1, 2, 3. Nanti dihitung aja, dimasukin, didapat hasilnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiqul Al-Faruq, Teknik Elektro 2020 dengan NPM 2006484841. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komposisi transformasi linear. Jadi komposisi transformasi linear ini yaitu jika terdapat dua buah transformasi. Contohnya transformasi satu yaitu U ditransformasi ke V dan hasil dari transformasi V tersebut ditransformasikan lagi ke W, yaitu adalah transformasi linear. Maka komposisi dari T2 dengan T1 yang dinotasikan oleh T2 lingkar T1 dibaca T2 lingkar T1 adalah sebuah fungsi sebagai berikut. Itu T2 lingkar T1 dikalikan dengan U sama dengan T2 lingkar T1, di mana U adalah vektor pada U. Nah, jadi berikut adalah sebuah contohnya. Jadi, jika terdapat sebuah vektor U ditransformasikan dari domain U ditransformasikan ke kodomain V, kemudian ditransformasikan lagi ke kodomain W, maka dapat didapat T2 lingkar T1 atau dapat kita tulis juga sebagai berikut. Nah, kemudian adapun sebuah teorema pada komposisi ini, yaitu jika T1 untuk U ditransformasikan ke V dan T2-nya dan kemudian ditransformasikan lagi ke W adalah transformasi linear, maka T2 lingkar T1 untuk U ditransformasikan ke W juga merupakan transformasi linear. Nah, berikut adalah contoh soal untuk komposisi transformasi linear ini. Sebagai contoh, hitung T2 lingkar T1 dari untuk T1 X, Y, Z sama dengan X min Y, Y plus Z, dan X min Z. Dan T2-nya X, Y, Z sama dengan 0, X plus Y plus Z. Maka didapat T2 sebagaimana sebelumnya itu lingkar T1 untuk X, Y, Z. Kemudian T1-nya tersebut yaitu X min Y, kemudian X min Y, terus lalu Y plus Z, kemudian X min Z. Maka kita masukkan kepada T2 ini. Karena 0, maka dia langsung menjadi 0. Kemudian X min Y untuk X, Y plus Z untuk Y, dan X min Z untuk Z. Maka hasil akhirnya didapat yaitu 0,2X. Baik, perkenalkan kembali saya Tirta, Miftahul Tirta Irawan dengan NPM 200648473 dari kelas Aljabar Linear 2004 kelas Elektro Paralel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi balikan. Di transformasi balikan ini masih ada singgung-menyinggung dengan submateri sebelumnya, yaitu transformasi linear one-to-one. Jadi kita akan singgung lagi sini lebih diperjelas lagi. Kalau transformasi linear T, V menuju W dikatakan satu-satu atau one-to-one apabila operator T yang tadi sudah disebutkan, operator T ini memetakan vektor yang berbeda di ruang vektor V, yaitu di awalnya ini, ke ruang vektor-vektor yang kedua,
atau ruang vektor W. Itu secara singkat tentang transformasi one to one. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat yang ada di transformasi one to one. Jadi ini masih prolognya dari transformasi balikan itu sendiri. Jadi apabila operator T seperti yang sudah dijelaskan di sini, operator T dari ruang vektor V ke ruang vektor W merupakan transformasi linear, maka pernyataan berikut ekuivalen atau setara. Yang pertama, T merupakan operator one to one. Yang kedua, kernel T sama dengan 0. Yang ketiga, nulitas T sama dengan 0. Nah, ini bisa dijabarkan seperti ini. Jadi apabila dua dari dua ini sudah terpenuhi, kernel sama dengan 0 dan nulitas sama dengan 0, maka transformasi tersebut bisa disebut dengan transformasi one to one. Kenapa? Karena pernyataan berikut atau ketiga pernyataan ini ekuivalen dalam artian A sama dengan B sama dengan C. Apabila ada satu saja yang tidak terpenuhi, berarti ini tidak ekuivalen atau tidak benar. Jadi misalkan kernelnya nggak sama dengan 0, berarti operatornya bukan one to one walaupun nulitasnya sama dengan 0. Sama yang di bawah juga gitu. Apabila V adalah ruang vektor V yang beruang dimensi 3 dan operator T, ruang vektor V menuju ruang vektor V, adalah operator linear, maka pernyataan berikut ekuivalen. Nah, ini ada tambahan satu nih. Dan ini ada revisi, bukan 0. Ini adalah ruang vektor V. Jadi, apabila ada operator seperti ini, dan ada pernyataan juga yang bisa kita cari nih. Berarti kita bisa mencari kernel T sama dengan 0, nulitas T sama dengan 0, range T sama dengan V, dan apabila tiga pernyataan ini terpenuhi, maka operator T tersebut merupakan operator one to one. Ini sesuai dengan pernyataan bahwa pernyataan berikut, keempat pernyataan ini merupakan ekuivalen, dalam artian setara seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bedanya, ini ada 4 pernyataan dan sebelumnya ada 3 pernyataan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki inti pembahasan dari transformasi linear balikan. Jadi pertama, apa itu transformasi linear balikan? Transformasi linear balikan itu dapat didefinisikan sebagai apabila suatu operator linear T dari ruang vektor V menuju ruang vektor W merupakan transformasi one to one dapat digambarkan seperti ini. Jadi anggap ini merupakan suatu himpunan dari ruang vektor tersebut yang berisikan vektor-vektor, ada 2, di mana di sini V dan di sini W. Dan W ini kita bisa definisikan sebagai transformasi dari V. Nah, kita coba tarik garis, yaitu garis transformasi melalui operator dari V ke W sesuai dengan yang sudah dijelaskan di sini. Kita tarik garis sini, dan ini transformasinya. Transformasi bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, ini kan baru transformasinya dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Nah, bagaimana kalau misalkan sebaliknya? Kalau sebaliknya, berarti inverse dari ini. Dari W menuju ke ruang vektor V. Ini disebut dengan T inverse atau fungsi balikan. Ini di akhirnya dan ini di awalnya. Jadi fungsi transformasi inverse dari operator pertama itu dapat dituliskan sebagai T pangkat min 1 titik 2 R T menuju V, dan ini disebut dengan fungsi balikan atau inverse. Nah, RT-nya ini apa? RT ini merupakan
singkatan dari range T. Range dari operator T. Nah, T pangkat min 1 atau T inverse juga termasuk transformasi linear. Selanjutnya, ada teorema tentang transformasi linear balikan ini. Jadi bisa ditulis seperti ini. Kita bakal menyinggung sedikit tentang komposisi dari transformasi. Jadi apabila ada T1, dia dari ruang vektor U menuju ruang vektor V, dan T2, dia dari ruang vektor V menuju ruang vektor W, adalah one to one. Jadi mereka berdua nih merupakan transformasi linear one to one. Maka dapat disimpulkan bahwa T2 komposisi T1 merupakan one to one juga. Dan yang kedua, apabila diinverskan komposisi tersebut, dalam artian T2 komposisi T1 min 1, T1 min 1 komposisi T2 min 1. Mengapa bisa diinverskan? Karena sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila transformasi linear merupakan transformasi linear one to one, maka transformasi tersebut memiliki inverse. Jadi apabila T1 atau T2-nya bukan one to one, maka dia tidak punya inverse. Dan apabila T1 dan atau T2 tidak punya inverse, maka T1 dan atau T2 itu bukan transformasi linear one to one. Nah, kita sudah tahu bagaimana cara menemukan transformasi linear itu one to one atau tidak. Lanjut ke bagaimana kita mencari inverse dari transformasi linear tersebut. Jadi apabila kita bisa tulis, ini ada contoh soal. Jadi apabila operator linear T dari ruang vektor 3 dimensi 3 menuju ruang vektor dimensi 3 juga adalah operator linear yang didefinisikan sebagai T x1, x2, x3 sama dengan 3x1 tambah x2, 2x1 4x2 plus 3x3 koma lagi 5x1 tambah 4x2 min 2x3. Oke, ini udah mentok. Jadi kita anggap transformasi tersebut merupakan one to one, dan tugas kita adalah mencari inverse dari transformasi tersebut. Nah, pertama kita ubah dulu tentang urutan matriks transformasi tersebut. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Ini kita buatkan seperti ini. 3 1 0 2 4 3 5 4 2. Nah, kita pisahkan dulu nih dari variabelnya. Variabelnya dia ada x1, x2, x3. Sudah sesuai. Jadi apabila ini dikali silang dia ke sini dan dia ke sini, sudah sesuai sama pernyataan pertama. 3x1 plus x2. Nah, yang akan kita pakai itu hanya ini aja. Ini kita akan cari inverse dari matriks ini, matriks 3 kali 3. Anggap ini merupakan matriks T. Jadi bisa dicari matriks T inverse sesuai dengan bagaimana kalian mencari inverse tersebut, bebas caranya pakai apa aja. Dan nanti
dapat ditemukan hasilnya. Jadi biasanya kita memakai 1 per determinan dari T ini sendiri dikali adjoint dari T. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan tulis hasilnya. Inverse-nya yaitu 4 min 2 min 3 min 11 6 9 min 12 7 10. Nah, sudah ketemu. Tapi apakah ini inverse yang kita cari? Bukan, ini masih inverse dari matriks tersebut. Yang akan kita cari adalah inverse dari ini. Inverse dari transformasi linear tersebut. Dan dapat didefinisikan sebagai T pangkat min 1, X1, X2, dan X3. Bagaimana cara mencari ini? Tinggal T min 1-nya dikalikan dengan X1, X2, X3. Baik, lanjutkan kembali. T min 1, X1, X2, X3 sama dengan dikali seperti biasa perkalian matriks. Tulis ulang lagi biar memudahkan. 11 6 9 min 12 7 10 dikali dengan variabelnya X1, X2, X3 sama dengan kita langsung bikin kurung ini. 4 dikali X1 4X1, terus min 2 dikali X2 min 3 kali X3, koma min 11 X1 plus 6 X2 plus 9 X3, koma lagi min 12 X1 plus 7 X2 plus 10 X3. Udah mentok. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila transformasi linear T R3 menuju R3 merupakan transformasi linear one-to-one dengan didefinisikan sebagai yang sudah dijelaskan sebelumnya di soalnya dengan formula tersebut, maka dapat dicari inverse dari transformasi tersebut, yaitu sebagaimana yang sudah kita temukan sebelumnya. Kita akan ulang lagi biar gampang dicerna. Oke, jadi gitu secara singkat contoh soal tentang cara bagaimana kita menemukan inverse dari transformasi tersebut. Jadi apabila sudah ditentukan bahwa dan ketemu bahwa transformasi tersebut one to one, maka langsung dapat dicari inverse dari transformasi tersebut dengan cara yang baru saja sudah dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Widya dari Teknik Elektro 2020 dengan NPM 264862003. Hari ini saya akan menjelaskan tentang keserupaan. Matriks suatu operator linear transformasi V menuju V tergantung pada basis yang dipilih untuk V. Salah satu permasalahan dasar dari aljabar linear adalah memilih basis untuk V yang membuat matriks T sesederhana mungkin. Nah, kenapa kita membuat basis itu sesederhana mungkin adalah untuk mempermudah dalam pengerjaan soal. Nah, matriks-matriks unik yang sudah kita ketahui adalah matriks diagonal ataupun matriks segitiga. Nah, kemudian basis-basis standar tidak harus menghasilkan matriks-matriks paling sederhana untuk operator linear. Misal, tinjau operator linear transformasi R2 menuju R2 yang matriksnya relatif terhadap basis standar B sama dengan E1 dan E2. TB atau transformasi relatif terhadap B adalah 1, 1, min 2, dan 4.
Jika matriks tersebut dibandingkan dengan matriks transformasi yang relatif terhadap B aksen untuk operator linear yang sama namun relatif terhadap basis B aksen sama dengan U1 aksen dan U2 aksen untuk R2 berikut. U1 aksen sama dengan 11 dan U2 aksen sama dengan 12. Nah, penjelasannya seperti berikut. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu TB dan U1 aksen dan U2 aksen. Step pertamanya adalah kita mencari transformasi U1 aksen. Nah, di situ adalah perkalian antara transformasi yang relatif terhadap B dikali dengan U1 aksen yang menghasilkan 22 atau sama dengan 2 U1 aksen, dan TU2 aksen itu sama dengan 36 atau 3 kali U2 aksen. Nah, dari step keduanya itu kita mencari TU1 aksen yang relatif terhadap B aksen. Itu bisa didapatkan dengan cara augmented matrix yang seperti saya tulis di bawah. Nah, itu jika dicari dengan Gauss-Jordan elimination, menghasilkan EBT akan menghasilkan TU aksen 1 relatif terhadap B aksen yaitu 20. Berikut juga dengan TU2 aksen yang relatif terhadap B aksen menghasilkan 03. Kemudian kita dapatkan transformasi relatif terhadap B aksen yaitu 2003. Maka transformasi yang relatif terhadap B aksen serupa dengan transformasi yang relatif terhadap B. Nah, kalau misalnya tidak diketahui U1 aksen dan U2 aksen, bisa digunakan dengan diagonalisasi. Nah, teorema yang pertama adalah mengenai operator identitas. Vektor di domain dan di kodomain tidak ada perubahan dari domain. Nah, tetapi terjadi perubahan basis, yaitu misal domain basis B dan kodomain itu basis B aksen gitu. Maka ditulis seperti yang ada di teorema 8.5.1. Nah, P yang relatif terhadap B itu menuju B aksen akan sama jika diaplikasikan matriks identitas sebagai suatu matriks transformasi. Nah, penulisannya juga perlu diperhatikan. Nah, contoh soal berikutnya adalah ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya adalah contoh soal keserupaan. Nah, diketahui C sama dengan sekian dan D sama dengan sekian. Nah, C itu bisa disebut juga sebagai transformasi yang relatif terhadap B, dan D itu bisa ditulis sebagai transformasi yang relatif terhadap B aksen. Nah, D ini bisa didapatkan juga dengan hasil diagonalisasi. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa C itu serupa dengan D. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, itu bisa D sama dengan P inverse kali C kali P. Nah, itu didapat D itu dari situ. Nah, diketahui B aksen dan B-nya sebagai berikut, lalu dibentuk seperti itu. Maka ada U1 aksen, U2 aksen, U1 dan U2 didapat. Nah, kita mencari A dan B itu dengan augmented matrix, ya kan? Seperti yang nilai-nilai U1 aksen, U1 dan U2 sudah dituliskan sebelumnya, maka didapat nilai A dan B dengan EBT Gauss-Jordan elimination, maka didapatkan U1 aksen yang relatif terhadap B. Nah, kemudian juga halnya sama dengan mencari C dan D. Nah, nanti ditemukan U2 aksen yang relatif terhadap B, maka didapat P sama dengan 1112. Nah, kita bisa mencari P inverse-nya, yaitu dengan cara seperti biasa mencari determinan, dan selanjutnya akan didapat P inverse dengan sekian, lalu didapat D. Nah, sifat-sifat matriks serupa. Nah, ini ada sifat-sifat yang perlu ditandai dan akan dipelajari lebih lanjut dan Nah, ada beberapa sifat yang ingin dibuktikan, antara lain yang pertama, seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, transformasi B 11-24 itu sama dengan C, dan transformasi relatif terhadap B aksen atau sama dengan D itu 2003. Oke, itu sama dengan lambda 1, 00, lambda 2. Nah, yang pertama
kita akan membuktikan mengenai determinan. Nah, diketahui itu kita cari determinan A-nya itu adalah 4 ditambah 2 sama dengan 6, dan D-nya itu 6 tambah 0 sama dengan 6. Nah, itu sama. Nah, yang kedua itu ada invertibility. Nah, invertibility ini kita kan sudah menemukan determinannya tadi. Nah, berarti keduanya dapat inverse. Nah, yang ketiga itu mengenai rank dan nulitas. Nah, matriks C itu jika kita melakukan eliminasi Gauss-Jordan akan didapatkan EBT yaitu 1006. Nah, maka matriks C memiliki rank 2 dan nulitas 0. Begitu juga dengan matriks D. Jika itu udah dalam bentuk EBT, jadi 2003, dia memiliki rank 2 dan nulitas 0. Nah, kemudian kita mencari karakteristik polinomial. Matriks A itu kita dapat dari lambda min 1 kali lambda min 4 tambah 2 sama dengan 0. Maka didapat lambda kuadrat min 5, lambda tambah 6. Berikut juga dengan matriks D, didapat hasil yang sama, maka nilai eigennya itu pun sama, yaitu lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan 2. Maka eigenvalue-nya dan dimensinya pun sama. Hari ini saya akan menjelaskan soal kuis aljabar linear nomor 1 bagian A. Didefinisikan suatu operator linear transpose P2 menuju P2 yang didefinisikan transpose Px sama dengan P3x plus 1, yaitu transpose A tambah Bx tambah Cx kuadrat sama dengan A plus B kali 3x plus 1 plus C kali 3x plus 1 kuadrat. Yang ditanya, tentukan transpose B relatif terhadap basis B sama dengan 2, 4x dan x kuadrat. Nah, berikut adalah penjelasannya. Pertama, kita cari dulu T2 nya. Nah, T2 nya ini kita jabarkan jadi A2 ditambah B kali 4x ditambah C dikali x kuadrat sama dengan 2. Nah, dari sini kita bisa dapat A nya sama dengan 1, B nya sama dengan 0, C nya sama dengan 0. Sekarang kita cari yang T4x. Nah, untuk T4x kita jadikan T4x sama dengan 4 dikali 3x plus 1 sama dengan 12x plus 4. Kemudian kita jabarkan lagi 2 dikali D ditambah E dikali 4x ditambah F dikali x kuadrat sama dengan 12x plus 4. Kemudian dari sini kita bisa dapat D nya sama dengan 2, E nya sama dengan 3, F nya sama dengan 0. Sekarang yang x kuadrat. Yang x kuadrat kita jabarkan dulu, 3x plus 1 nya kita kuadratin menjadi 9x kuadrat plus 6x plus 1. Kemudian kita jadikan G dikali 2 ditambah H dikali 4x ditambah I sama dengan x kuadrat sama dengan 9x kuadrat ditambah 6x plus 1. Di sini kita bisa dapat G-nya sama dengan setengah, H-nya sama dengan 3/2, I-nya sama dengan 9. Nah, kemudian kita jadikan matriksnya menjadi seperti ini. Lalu kita gabungkan, maka jawabannya adalah 1, 2 setengah, 0, 3, 3/2, 0, 0, 9. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal nomor 1 bagian B pada kuis aljabar linear. Untuk pertanyaan pada bagian B ini, yaitu menggunakan metode indirect procedure untuk menentukan T3 ditambah 2x tambah 5x kuadrat. Jadi, untuk langkah pertamanya, yaitu menggunakan koordinat matriks P sama dengan 3 ditambah 2x tambah 5x kuadrat yang berhubungan dengan basis B 2, 4x kuadrat. Maka menjadi P dengan basis ini jadi 3, 2, 5. Kemudian langkah keduanya yaitu mengkalikan hasil yang sudah didapat sebelumnya dengan
matriks TB ini sudah ditemukan pada bagian A sebelumnya. Maka dari perkalian tersebut berupa sebagai berikut, yaitu 111,036,009 dikalikan dengan 325 sama dengan hasilnya yaitu 3 ditambah 2 ditambah 5, kemudian 0 ditambah 6 ditambah 30, kemudian 0 ditambah 0 ditambah 25 sama dengan 10,3645, yaitu merupakan tadi dari hasil perkalian ini atau TP dan TB. Nah, kemudian pada bagian ketiganya yaitu menyusun kembali hasil yang didapat tadi, maka didapatkan hasil akhirnya T3 ditambah 2x tambah 5x kuadrat sama dengan 45x kuadrat ditambah 36x ditambah 10. Hari ini saya akan menjawab bagian C, soal kuis aljabar linear. Soalnya yang satu adalah definisikan suatu operator linear transformasi P2 menuju P2 yang didefinisikan T/Px sama dengan P3x plus 1, yaitu TA plus BX tambah CX kuadrat sama dengan A plus B 3x plus 1 tambah C 3x plus 1 kuadrat. Nah, soal C adalah verifikasi hasil pada bagian D dengan menentukan T3 plus 2x tambah 5x kuadrat dengan menggunakan metode langsung. Nah, D itu menggunakan cara metode tidak langsung atau indirect procedure. Nah, caranya adalah T3 tambah 2x plus 5x kuadrat, yaitu menggantikan nilai x dengan 3x plus 1 yang ada pada soal. Sama dengan 3 tambah 2, 3x plus 1 tambah 5, 3x plus 1 kuadrat. Kemudian diuraikan, dikalikan ke dalam, dan 3x plus 1 kuadrat itu dikerjakan menjadi 9x kuadrat tambah 6x tambah 1. Maka hasilnya adalah 45x kuadrat tambah 36x tambah 10. Maka terbukti hasilnya sama. Baik, saya akan menjelaskan di bagian ini, yaitu bagian D atau bagian terakhir dari soal yang telah diberikan. Itu ditanya, tentukan apakah T merupakan operator yang one to one atau satu-satu. Jadi, menurut teorema yang sudah dijelaskan beberapa waktu silam atau yang tadi sudah dijelaskan, apabila operasi linear ruang vektor V menuju ruang vektor V adalah operator linear dan B adalah basis untuk V, maka pernyataan berikut ekuivalen. Operator linear T merupakan fungsi one to one. Dan tadi udah disinggung, kalau misalkan dia operator linear T merupakan fungsi one to one, maka operator linear tersebut memiliki yang namanya inverse atau transformasi balikan. Jadi yang sudah dijelaskan tadi juga pada bagian yang pertama, yang A, B, C, kan kita sudah dapat yang namanya itu matriks ini T, B, basis. Nah, ini bisa dibalik nih. Kalau ini bisa dibalik, berarti dia transformasinya one to one. Nah, bagaimana kita bisa menemukan itu? Cara paling gampangnya adalah gini. Kalau misalkan dia merupakan inverse, bisa dicari inverse-nya. Berarti determinannya tidak sama dengan 0. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena apabila dicari inverse-nya, bisa pakai cara ini, 1 per determinan T B kali adjoint T B. Nah, kalau misalkan di sini dia sama dengan 0, berarti nggak bisa dicari inverse-nya. Dalam artian nggak punya inverse. Tapi kalau misalkan dia tidak sama dengan 0, berarti bisa dicari inverse-nya. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita tulis ulang T B sama dengan sesuai sama yang sebelumnya 111.036.009. Nah, ini kita bisa menggunakan cara Sarus biar lebih mudah juga, atau ekspansi kofaktor juga kalau misalnya lebih nyaman pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kita akan menggunakan cara Sarus, dimana determinan dari TB ini sendiri sama dengan 27 tambah 0 tambah 0 kurung min 0 sama dengan 27.
Nah, 27 ini merupakan angka di mana lebih dari 0 dan tidak sama dengan 0. Sebenarnya ini nggak perlu, tapi ini yang perlu, tidak sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ini tidak sama dengan 0, berarti matriks tersebut dan transformasi tersebut memiliki inverse. Dan kalau misalkan dia sudah ditanya itu aja, apakah T merupakan operator one to one? Ya, T merupakan operator one to one. Mengapa? Karena determinan tidak sama dengan 0, determinan tidak sama dengan 0, dan berarti T merupakan fungsi atau transformasi linear dan operator linear yang mempunyai inverse, dan berarti dia one to one karena pernyataannya ekuivalen. Kalau dia one to one berarti dia punya inverse. Tapi kita tidak berhenti sampai situ aja. Kita lanjutkan untuk mencari inverse-nya itu sendiri. Jadi bagaimana kita mencari inverse itu bebas caranya. Cara menggunakan inverse itu bebas, tapi lebih gampang. Kita pakai metode matriks augmentasi. Baik, selanjutnya kita akan mencari inverse-nya. Tadi kita sudah buktikan bahwa dia one to one dan dia memiliki inverse. Jadi bagaimana inverse-nya? Kita tulis dulu notasinya. TB min 1 sama dengan, kita bikin dulu kerangka dari matriksnya itu. Kita bikin beberapa, kita bikin 4 aja. Karena sepertinya ini akan lebih cepat dibanding beberapa matriks. Jadi kita tulis ulang lagi di sini matriks awalnya. Kita kasih batas. Kita tulis lagi matriks identitasnya. Nah, kita akan mainkan baris-baris ini, baris-baris dari matriks ini, sehingga nanti matriks identitas ini pindah ke sini dan terbentuklah matriks baru di kanan. Beda jauh dalam artian ada elemen-elemen yang mirip, tapi besarnya tidak mirip. Nanti bisa dilihat di hasil akhirnya apa maksud pernyataan tersebut. Jadi itulah yang kita cari. Nanti kalau misalnya udah ketemu di kanannya ini, itu merupakan inverse dari matriks tersebut. Nah, kita akan cari. Pertama, kita akan bagi dulu nih, baris kedua dibagi 3 dan baris ketiga dibagi 9. Berarti dia 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 sepertiga 0 0 0 sepertiga. Nah, yang di paling bawah ini udah stop karena sudah meresemble atau mirip dengan matriks identitas. Sehingga kita akan mainkan baris kedua dan baris pertama. Kita mulai dari baris pertama, R1 atau row 1 minus R2. Berarti 1 0 minus 1 0 1 2 0 0 1. Kasih pembatas lagi, 1 min sepertiga 0 0 sepertiga 0 0 0 min seper 9. Nah, ini kita akan pakai 2 step lagi, yaitu seperti R1 plus R3 dan satu lagi R2 min 2 R3. Jadi yang pertama itu jadi hasilnya 1 0 0, yang kedua hasil jadi 0 1 0, yang terakhir tetap. Nah, yang kanan ini berubah, 1 min sepertiga seper 9 0 0 2 per 9. Oh sorry, min di bawahnya 0 0 1 per 9. Nah, ini merupakan TB inverse. Mungkin nggak kelihatan, kita akan tulis ulang lagi di sini. TB inverse sama dengan 1 min sepertiga seper 9 0 0 min 2 per 9
1/9. Nah, jadi ini sesuai dengan yang sudah tadi dijelaskan. Tuh. Jadi karena TB memiliki inverse, jadi menurut teorema yang sudah dijelaskan, dia kesimpulannya maka T bersifat 1-to-1. Tuh. Jadi sudah jelas, dan ada teorema menarik juga nih, bisa kita singgung juga apabila tidak ingin memakai teorema ini. Jadi gini bunyi teoremanya. Apabila ada dua polinomial, yaitu Px dan Qx kita anggap, itu kan bisa dituliskan dalam bentuk suku atau polinomial, yaitu A0 ditambah A1x x dan A2x pangkat 2 dan seterusnya, berarti pangkatnya naik terus dan A-nya indeksnya naik terus hingga AN x pangkat n. Nah, dan Qx itu sendiri angka berbeda, koefisiennya berbeda, B0 tambah B1 x kita tetap untuk variabelnya, B2 x pangkat 2 dan seterusnya hingga Bn x pangkat n. Dan ini syaratnya harus polinomial berbeda, dalam artian setidaknya satu koefisien. Contohnya A0 tidak sama dengan B0, itu setidaknya satu koefisien berbeda. Maka dapat ditransformasikan seperti ini, transformasi Px A0 A1. Dan kalau kita mengikuti pada soal sebelumnya, soal yang awal itu, dia akan dimasukkan x-nya itu sebagai berikut. Gini. Seterusnya gitu, sampai an terus 3x plus 1 pangkat n. Dan berarti kalau misalkan dia seperti itu, di Qx juga begitu. Tapi bedanya koefisien yang berbeda. 0, B1, 3x plus 1 plus B2. 3x plus 1 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan syarat-syarat berikut sudah terpenuhi, berarti dapat disimpulkan bahwa T adalah 1-to-1. Karena memetakan polinomial berbeda ke polinomial berbeda. Jadi P ini berbeda-beda polinomialnya dan Q ini berbeda-beda polinomialnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa transformasi tersebut merupakan transformasi linear 1-to-1. Jadi di akhir ini merupakan soal terakhir dan bahasan terakhir dari presentasi kelompok kami. Semoga semua ilmu yang kita bahas sebelumnya itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dan bisa memperdalam lagi pengetahuan kita tentang transformasi linear yang sudah beberapa kali disinggung di bab-bab sebelumnya, tapi kita akan gali terus sehingga kita akan paham tentang materi tersebut. Jadi akhir kata, kami dari kelompok Kuis 2 Aljabar Linear materi transformasi linear undur diri. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan dan memahami pemaparan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya dan koreksi sebisanya untuk para penonton. Jadi kita bukakan wadah untuk evaluasi diri kita dan kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.